Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 22 September 2024. Beta ingin memberitahukan kepada semua saudara tentang dua hal penting, yaitu pembubaran dan pembentukan. Bila kita hendak berbicara tentang Indonesia, maka kita tidak bisa dapat melarikan diri atau melepaskan diri dari dua hal ini, yaitu pembubaran dan pembentukan. Sudah hampir setahun berlalu, beta memulai pembicaraan beta tentang Indonesia negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kelelatan pada tanggal 7 Oktober 2023 tatkala Hamas menyerang Israel dengan 7.000 roket. Dan sampai dengan hari ini, beta tetap memperlihatkan dan memperdengarkan kepada semua saudara bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kelelatan atau negara double standar. Beta juga sudah memberitahukan bahwa Indonesia dibentuk berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Ya. Dan Indonesia menjadi palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal kelelatan didasari atas 8 hal penting. Dan sekarang beta akan memperlihatkan kepada semua saudara, dan itu ada pada diri saudara sendiri, terutama kepada pemerintah Indonesia, dari presiden sampai kepada semua anggota DPRD, camat-camat, semua tahu bahwa Indonesia ini sesungguhnya adalah negara yang sudah dibubarkan, kemudian dibentukkan. Nah, berhentilah membicarakan proklamasi karena sudah tidak ada gunanya lagi proklamasi itu. Sudah tidak ada gunanya karena apapun alasannya itu dianggap ilegal. Proklamasi Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta benar-benar tidak sah, bahkan ilegal, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai kepentingan satu bangsa dan negara, sebagaimana yang dimaksudkan pada Konvensi Montevideo. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai Indonesia berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semua sampai kepada Sekretaris Jenderal PBB sekalipun harus sadar dan harus tahu bahwa Indonesia itu sudah dibubarkan, kemudian dibentukkan lagi. Ya, Soekarno telah membubarkan Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950 dan berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur total dibubarkan. Nah, dan untuk pembuktian bahwa Indonesia sudah dibubarkan, maka Dewan Maluku Selatan bersama rakyatnya memproklamirkan teritorial integritasnya sebagaimana yang dimaksudkan pada Dewan Maluku Selatan pada tanggal 11 Maret 1947 dimaksud. Maka pada tanggal 25 April 1950, Dewan Maluku Selatan bersama rakyatnya memproklamirkan teritorial integritasnya sebagaimana yang termaksud pada pernyataan Dewan Maluku Selatan tertanggal 11 Maret 1947 itu. Jadi, bukti tentang Indonesia dibubarkan satu-satunya adalah menyangkut proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan.
Karena Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia tidak ada. Tidak ada lagi Indonesia di atas muka bumi ini. Untuk itu, mau atau kau tidak mau, suka atau kau tidak suka, pernyataan Dewan Maluku Selatan harus direalisasikan. Ya, apapun alasannya tidak dapat disalahkan, karena itu kebenaran sejarah. Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia yang memperoleh kemerdekaan kedaulatan mutlaknya pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta, yang ditandatangani oleh Perdana Menteri RIS, Dr. Soekarno Muhammad Hatta, dan Ketua BFO, Sultan Hamid II, bersama pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI, baik di Belanda maupun di Jakarta, sudah sah dan terdapat lagi dicabut. Jadi kemerdekaan Negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 itu benar-benar absolut. Itu absolut. Tidak bisa lagi diganggu-gugat. Dan sampai dunia ini kiamat pun, kemerdekaan dan kedaulatan mutlak Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS tetap ada dan tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa. Nah, 50 hari setelah penyerahan kedaulatan, yakni pada tanggal 27 Desember 1949 itu, Soekarno mengambil aksi negatif, lalu membubarkan Indonesia itu. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno sebagai Presiden Negara Federasi Republik Indonesia. Soekarno sudah membubarkan Indonesia. Habis. Lalu mau bicara Indonesia apa lagi? Menjelang berakhirnya masa berkuasanya Jokowi selaku Presiden RI dan NKRI Jakarta di bulan Oktober nanti. Ingatlah bahwa pada hari ini, tanggal 22 September 2024, Beta sudah menjelaskan kepada Anda sekalian, ya, kepada Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden RI dan NKRI dan wakilnya Profesor Maruf Amin dan semua anggota kabinetnya dan semua anggota parlemen di Senayan Jakarta baik DPR maupun MPR RI dan para profesor, doktor ahli hukum dan bidang sejarah. Beta sudah beritahukan ini kepada Anda sekalian pada hari ini tanggal 22 September 2024 bahwa Indonesia sudah tiada. Mau ngomong dengan tekanan kasar ke, mau ngomong dengan tekanan dengan lemah lembut ke, tapi intinya Indonesia sudah tiada. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Dan selama 74 tahun ini sengaja disembunyikan, diputarbalikan dengan mengatakan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat. Nyatanya tipu, bohong, palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Inti dari kemerdekaan Indonesia itulah kedaulatan. Tetapi sekarang yang dimaksudkan di Indonesia itu tidak ada punya kedaulatan selain dari skandal kedaulatan. Ya, pembentukan Indonesia oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1950 di Jakarta benar-benar tidak sah, ilegal, unkonstitusional, serta menemui status skandal kedaulatan. Berbicara mengenai RI dan NKRI, maka mau atau tidak mau, statusnya adalah skandal kedaulatan.
Karena yang memiliki kedaulatan mutlak itu adalah Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, sesuai dengan 9 prinsip penting internasional yang termaktub pada Rancangan Piagam Penyerahan Kedaulatan, pasal 1 ayat 1, 2, dan 3, demikian halnya juga dengan Piagam Persetujuan dari Rancangan Konstitusi RIS 1949. Di luar itu, habis. Jadi, kalau mau berbicara mengenai Indonesia, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, Indonesia palsu. Indonesia ilegal, Indonesia konstitusional, dan skandal kedaulatan. Setelah Indonesia dibubarkan, Soekarno mulai mencari akal baru untuk pembentukan. Setelah dia bubarkan Indonesia dan dia mulai mencoba membentuk Indonesia baru, maka mau atau tidak mau, dia mesti menggilas, dia mesti membunuh semua orang yang menentangnya. Dia harus membunuh. Itu konsepnya. Sama saja dengan jihad atau teroris yang kita lihat nyata-nyata terjadi di Middle East. Mesti bunuh. Mereka bunuh semua orang supaya bisa hidup kembali negara Islam. Itu konsepnya. Demikian juga dengan Soekarno. Soekarno harus bunuh semua orang yang menentangnya supaya bisa menghidupkan kembali NKRI. Tetapi apapun alasannya, NKRI tidak dapat dibenarkan lagi. Nah, pembentukan Indonesia oleh Soekarno membawa banyak persoalan, menimbulkan banyak persoalan, menghasilkan banyak kondisi yang sangat memalukan dan merugikan. Akibatnya, tergantung sebagai codot di bawah daun pisang. Untuk itu, Indonesia yang dimaksudkan oleh Soekarno sekarang ini benar-benar adalah Indonesia yang tidak memiliki standar berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dimaksudkan pada Konvensi Montevideo. Indonesia sekarang ini adalah Indonesia palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Jadi kalau menolak 9 prinsip penting internasional dan ingin membentuk Indonesia yang baru sesuai dengan keinginan Soekarno, maka itulah Indonesia palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Tidak dapat lagi kedaulatan. Kedaulatan sudah diberikan pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, Jakarta. Profesor Dr. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, sempat katakan pada tanggal 1 Desember 2020, dia katakan begini, PBB tidak akan mungkin membuat pengakuan dan keputusan untuk kedua kalinya terhadap satu permasalahan yang sama. Kepada para ahli hukum dan sejarah, profesor doktor seluruh Indonesia, di berbagai universitas, di berbagai kantor-kantor yang kalian duduk, tolong perhatikan perkataan ini. Profesor Dr. Mahfud MD sempat katakan bahwa PBB tidak akan mungkin membuat pengakuan dan keputusan untuk kedua kalinya terhadap satu permasalahan yang sama. Satu permasalahan yang sama. PBB telah membuat pengakuan kepada Indonesia Merdeka pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, dan Jakarta. Dan tidak bisa lagi membuat kedua kali. Dan untuk itu, Indonesia sekarang ini benar-benar adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Bahkan dapat disebut sebagai negara double standar. Segala bentuk hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia sekarang ini sebut tidak laku. Palsu, cacat, ilegal semuanya. Itu hukum kriminal. Untuk itu tidak mengheran kalau selama masa kekuasaan Soekarno-Soeharto sampai kepada SBY, tindakan-tindakan kriminal mereka melakukan, membunuh, menyiksa rakyat di mana-mana.
Itulah karena konsep RI dan NKRI yang dibuat oleh Soekarno dan tidak dapat diakui. RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang tidak pernah diakui sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Pemerintah Indonesia harus berterima kasih kepada Tuhan bahwa Indonesia sudah diakui menjadi negara merdeka dan berdaulat. Melewati segala batas-batas aturan-aturan dunia yang luar biasa. Ya, melanggari semuanya sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional. Berdasarkan 9 perjanjian penting internasional itu, segala yang menghalangi Indonesia yang dimaksudkan pada Konvensi Montevideo dilanggari semuanya, bebas mendapat kemerdekaannya. Sekarang sudah tidak bisa lagi, harus kembali kepada Konvensi Montevideo. Pertama-tama, pemerintah Indonesia dari presiden sampai dia punya semua anggota kabinet dan parlemen di Senayan Jakarta harus berunding untuk membicarakan apa sesungguhnya itu Indonesia. Harus memberikan penjelasan dahulu. Itu bangsa dan wilayah atau bukan? Ataukah itu hanya satu istilah? Nah, untuk mencapai kesepakatan untuk Indonesia itu, maka mau atau tidak mau harus ada referendum ke semua wilayah yang berbangsa yang dikuasai sekarang ini oleh penguasa Jawa dan Jakarta. Referendum harus dikasih di Maluku, referendum harus dikasih di Papua, referendum harus semua untuk memintakan pendapat mereka bahwa mereka setuju untuk memilih Indonesia atau tidak. Tapi itu semua sudah terlambat. Dan itu bukti bahwa palsu, penipuan, kebohongan, permainan politik busuk dan kotor di Jawa dan Jakarta. Apapun dilakukan tidak dapat lagi dibenarkan. Karena sudah salah. Indonesia sekarang ini benar-benar adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelelatan. Ya, karena termasuk dalam pembentukan setelah pembubaran. Indonesia itu mesti harus ada sebagaimana adanya. Seperti Maluku itu ada, seperti Jawa itu ada, seperti Kalimantan itu ada, seperti Sumatera itu ada, seperti Sulawesi itu ada, seperti Bali itu ada, seperti Timur itu ada. Harus ada. Tapi kalau itu hanya sebagai satu istilah yang didapati, yang diambil dari pandangan orang Eropa, tidak dapat dibenarkan. Dan untuk mau dibenarkan harus pakai referendum. Karena bangsa Maluku tidak bisa dibilang bangsa Indonesia. Sama juga, kalau andai kata bangsa Maluku itu, bangsa Indonesia itu dibilang Jawa, terus bilang bangsa Maluku orang Jawa, dapat diterima? Kan tidak bisa. Ya, demikian halnya di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus jujur dan berani mengatakan bahwa apa sesungguhnya itu Indonesia. Pertama-tama itu dulu harus dijelaskan. Ya, karena segalanya sudah salah. Dan sekarang sudah double salah lagi. Ya. Sudah dibubarkan, kemudian dibentukkan. Akibatnya, Indonesia itu ditemukan dalam 2 hal penting, yaitu negara 3 dimensi dan 5 dis. Indonesia negara 3 dimensi dan 5 dis. 3 dimensi itu antara lain: 1, diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. 2, dibubarkan berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno. Dan ketiga, dipalsukan oleh kemauan Soekarno dengan sebutan NKRI. 3, negara 3 dimensi. Ya, sekarang ini negara palsu. Ya. 5 dis, hukum palsu.
ya, penggunaan hukum palsu semuanya, disorientasi hukum, hilang kepercayaan, distrust. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai hilangnya kepercayaan kepada pemerintah Indonesia, karena pemerintah Indonesia telah menipu rakyatnya selama 74 tahun dengan menyebut Indonesia. Nyatanya itu palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelewatan. 3. Kekacauan, disobedience. Ya. Kekacauan di mana-mana. Sejak jihad masuk di Maluku untuk merusak Maluku, yang disponsor oleh TNI dan Polri, ya, dan pimpinan tertinggi dalam konsep itu adalah Jenderal Wiranto. Beta sudah bilang, pada waktu itu Beta bilang, Indonesia memasuki sudut kemiringan dan tulah ketimpangan. Dan sekarang bukan memasuki, sedang berada pada sudut kemiringan dan bercokol dalam tulah ketimpangan. Sedikit hari lagi, sudut kemiringan itu membalik kalian semua. Tidak gampang. 74 tahun pemerintah Indonesia hidup dalam penipuan, kebohongan, seakan-akan itu hal yang paling legal, hal yang paling halal. Ternyata semuanya haram. Indonesia itu negara haram. Indonesia alias RI dan NKRI itu negara haram. Jokowi, Prabowo, dengar ini kata. Dan semua jenderal, semua profesor, doktor, semua menteri-menteri, teristimewa menteri Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, semua kementerian hukum, menteri agama, ya, menteri-menteri dengar apa beta ngomong. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar ini negara haram. Siap untuk binasa. Ya, 74 tahun kalian tipu kata semua, membohongi kata semua, menganiaya kata semua, membunuh kata semua, dengan tuduhan-tuduhan palsu yang dibuat melalui KUHP yang adalah KUHP palsu, ilegal, kriminal. Undang-undang 45 palsu, ilegal, kriminal. Itu palsu semuanya. Segala yang berhubungan dengan Indonesia alias RI dan NKRI palsu semuanya. Tidak satu pun yang benar, tidak bisa dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan. Dan sekaranglah waktunya untuk kita buktikan kepada semua kalian bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan konstitusional serta skandal kelewatan. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia, sadarlah. Sekali lagi beta ingatkan kepada pemerintah Indonesia, sadarlah. Dan kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Kejaksaan, para hakim-hakim, advokat, semua anggota DPRD di Ambon, Karangpanjang Ambon, dan kepada mahasiswa semuanya di Universitas Patimura, UKIM, IAIN di Ambon, sadar dan ingatlah bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu negara palsu, ilegal, dan unconstitusional serta skandal kelewatan. Melihat kepada ini, KUHP dan Undang-Undang Dasar 45. Itu bukti nyata. Ini bukti nyata dari Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan unconstitusional serta skandal kelewatan. Selama ini mereka bangga, mereka sombong membicarakan Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP. Ternyata ini bukti dari negara palsu, ilegal, dan unconstitusional serta skandal kelewatan. Ini pembentukan, ya. Ini benar-benar bukti dari pembentukan Indonesia dengan segala bentuk tipu dayanya. Ini segala bentuk tipu dayanya. Ini bukti dari segala bentuk tipu daya Indonesia. Kalau berbicara mengenai makanan separatis, lalu ini apa? Sudah lihat? Ini petisi atau apa?
Petisi ini membuktikan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar negara palsu, ilegal, dan konstitusional serta skandal kelewatan. Petisi ini memintakan kepada pemerintah Belanda untuk mengakui RI merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ditolak. Ditolak karena sudah diakui pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, dan Jakarta. Belum ada Indonesia. Jakarta belum ada Indonesia. Untuk itu, beta menghimbau kepada pemerintah Indonesia, terutama kepada Insinyur Haji Joko Widodo, sebelum Anda pergi meninggalkan statusmu sebagai presiden di bulan Oktober mendatang. Ingatlah dan sadarlah. Apa yang sudah beta katakan ini akan mengikuti jejak Anda sampai ke liang kubur. Dan semua anggota pemerintahan Indonesia, semua anggota di parlemen di Senayan Jakarta, gubernur, kapolda, semua yang ada di mana saja, tersebar di Maluku. Kalian sudah dengar apa yang beta ngomong. Perkataan ini akan mengikuti kalian, mengejar kalian sampai ke liang kubur. Dan membawa kalian semua masuk neraka. Kalau tidak cepat mengambil sikap positif untuk kembali kepada kebenaran. Ya, kalian harus berani katakan kepada pemerintah, terutama kepada DPRD di Maluku, harus berani bersuara kepada Jokowi sebelum dia turun. Mesti bilang buat dia bahwa Indonesia yang sekarang ini adalah Indonesia pembentukan setelah dibubarkan. Dan kalau pembentukan berarti mesti harus melalui semua prosedur hukum internasional. Dan ternyata Indonesia alias RI dan NKRI sekarang ini di luar standar hukum internasional, di luar. Untuk itu, sekali lagi beta berpesan kepada semua anggota DPR MPRI di Senayan Jakarta, sadarlah kalian akan cara hidup kalian yang selama ini menipu memutarbalikkan fakta-fakta hukum di sejarah dan membicarakan Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP seakan-akan itu benar. Itu palsu semuanya. Ya, kalian harus rombak cara berpikir kalian. Mindset kalian harus bongkar sama sekali. Bila perlu angkat ini kepala, bongkar, cuci bersih. Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 1998 benar-benar itu adalah bukti nyata dari undang-undang hukum palsu, ilegal buat negara palsu, ilegal yang baru saja dibentuk oleh Soekarno tapi tidak dapat diakui. Dan akhirnya petisi dilakukan untuk meminta pengakuan dari pemerintah Belanda agar Indonesia diakui. Ini membuktikan bahwa sampai dengan hari ini Indonesia belum pernah diakui dan tidak pernah diakui. Dan tidak bisa diakui karena sudah melanggar semua ketentuan hukum internasional. Dan sekaranglah waktunya untuk harus dibenarkan. Ya. Kalau tidak, celaka sudah siap untuk menanti kalian. 74 tahun kalian sudah membuat berbagai macam tipu daya dan kebohongan buat semua orang. Dan dengan pernyataan beta kali ini, sebagai satu warsiweng, sebagai satu peringatan kepada Anda sekalian, untuk cepat kembali kepada Tuhan, bersadar dan bertobatlah. Ya. Kembalikan hak mutlak semua orang. Papua dikembalikan, Maluku dikembalikan, Aceh dikembalikan. Buang jauh-jauh itu Indonesia, karena itu negara terkutuk, terlaknat. Ya. Nama terkutuk, nama terlaknat, haram. Ya. Kalian bicara haram dan halal, padahal Indonesia itu haram. Nah, untuk mencapai haram ini, nanti lihat apa yang akan jadi di hari-hari mendatang. Kehancuran akan melanda Indonesia itu, karena itu haram. Ya. Untuk itu, beta mengingatkan Anda, Jokowi, sebelum Anda turun, ingat. Dan semua anggota kabinet Anda, jenderal-jenderal, semua ingat. Jangan sombong. Ya. Jangan omong kosong. Jangan bilang bahwa Indonesia negara merdeka. Jangan bilang Indonesia itu negara berdaulat. Indonesia bukan negara merdeka dan tidak berdaulat dan tidak punya kedaulatan. Untuk itu jangan sombong. Kehancuran sudah menanti kalian semua kalau melangkah meninggalkan apa yang beta katakan. Demikianlah pernyataan beta ini. Teristimewa kepada beta punya saudara-saudara DPRD di Ambon. Kalian harus berani mengungkapkan pernyataan ini sebelum Jokowi turun. Untuk diketahui bahwa Indonesia sekarang ini benar-benar adalah Indonesia yang dibentuk di luar
standar hukum internasional. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Batara Huta Galung, dikatakan bahwa kalau ada Soekarno bilang go to hell. Itu kan ngawur. Seorang ahli hukum, seorang intelek ngomong bodoh, ya. Mau ngomong apa juga tidak bisa. Belanda tidak bisa akui, dunia tidak bisa akui karena sudah salah. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara haram yang patut dihukum. Peristiwa Sodom dan Gomora akan melanda Indonesia. Lambat atau cepat akan menjadi kenyataan. Dari Beta, Bung Anies Walinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan, dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.